Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Pak Arman semakin sering menghabiskan waktunya berbicara dengan Zafir. Percakapan mereka tidak lagi sekadar tentang janji-janji kebebasan atau tawaran-tawaran yang menggiurkan. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan, tentang dunia luar, dan sebagainya. Setiap malam, setelah seharian bekerja, ia duduk di depan botol itu, mendengarkan cerita-cerita Zafir yang begitu menarik, meski aneh dan sulit untuk dipercayai. Zafir, yang dulunya hanya terdengar seperti suara dari dalam botol, kini terdengar lebih seperti teman bagi Pak Arman. Mereka berbicara tentang segala hal, tentang lautan yang luas, tentang keindahan alam yang tak terjangkau oleh Zafir selama ratusan tahun terperangkap di dalam botol. Di satu sisi, Zafir menceritakan zaman ratusan tahun yang lalu yang tidak pernah diketahui oleh Pak Arman. Di sisi sebaliknya, Pak Arman menceritakan keadaan saat ini, di mana itu tidak diketahui oleh Zafir. Suatu hari, saat matahari terbenam di ufuk barat dan ruang tamu rumah Pak Arman dipenuhi cahaya rembulan yang temaram, Zafir tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Pak Arman. "Pak Arman," suara Zafir terdengar lebih dalam dari biasanya, "kenapa kamu tidak tertarik dengan tawaran yang kuberikan? Aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan, apapun itu. Kekayaan, kekuasaan, atau hal apapun yang kamu inginkan selama ini." Pak Arman terdiam sejenak. Ia sudah pernah mendengar tawaran Zafir. Namun ada sesuatu yang berbeda pada nada suara jin itu kali ini. Zafir terdengar seperti seseorang yang benar-benar ingin tahu, bukan hanya mencoba untuk membujuk. Pak Arman menghela napas dan menatap botol yang tergeletak di meja. Zafir memang memiliki janji besar, sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupnya jika ia mau mempercayainya. Tapi ada hal lain yang lebih mendalam yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar harta atau kekuasaan. Dengan suara yang agak pelan namun penuh keyakinan, Pak Arman menjawab, "Kamu mungkin bisa memberiku banyak hal, Zafir. Uang, kekuasaan, apapun yang bisa kau beri, tapi itu bukan yang aku inginkan." Zafir terdiam, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu yang semakin mendalam, "Lalu, apa yang kamu inginkan, Pak Arman?" Pak Arman menatap botol itu, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tahu ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tetapi ia memutuskan untuk mengatakannya. Perlahan, dengan suara yang sedikit bergetar, Pak Arman menjawab, "Apakah kamu bisa mengembalikan istriku yang sudah tiada?" Suasana menjadi hening. Hanya terdengar desiran angin yang masuk melalui celah-celah jendela. Zafir tidak langsung menjawab. Mungkin karena kejutan, atau mungkin karena tak tahu apa yang harus dikatakan. Pak Arman menunduk, merasakan rasa sakit itu kembali menyusup ke dalam dadanya. Mengingat istrinya, yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu, membuatnya merasa sepi dan kehilangan, meskipun ia telah mencoba menjalani hidupnya kembali dengan semangat yang baru. Ia tidak pernah bisa melupakan senyum istrinya, tawa kecilnya, atau kebersamaan mereka yang sederhana namun penuh makna. Zafir akhirnya membuka mulutnya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih lembut dan lebih bijaksana. "Pak Arman, aku minta maaf. Aku tidak bisa mengembalikan orang yang telah tiada. Bahkan aku yang sudah terperangkap ratusan tahun di dalam botol ini tidak bisa mengubah takdir." Pak Arman mengangguk pelan. Ia sudah tahu jawabannya sejak awal. "Tak apa, Zafir," jawab Pak Arman sambil tersenyum tipis. Meski senyum itu penuh dengan kepahitan. "Aku sudah tahu dari awal bahwa permintaanku itu tidak akan bisa dikabulkan." Zafir terdiam lebih lama, seolah merasakan kedalaman kesedihan dalam suara Pak Arman. Namun, kali ini, tidak ada lagi tawaran atau bujukan dari jin itu. Ia hanya terdiam, mungkin merasa tidak ada lagi yang bisa ia katakan untuk menghibur Pak Arman. Mereka berdua terbenam dalam keheningan yang panjang, seolah-olah kata-kata sudah tidak lagi cukup untuk menggambarkan apa yang ada dalam hati masing-masing. Pak Arman akhirnya berdiri, berjalan menuju pintu dan menatap laut yang gelap. Di luar sana, gelombang laut berdesir pelan, seakan mengingatkan dia bahwa kehidupan harus terus berjalan meskipun kesedihan dan kehilangan mengikat hati. Meskipun Zafir tidak bisa mengabulkan permintaannya, ia merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya ia bisa berbicara dengan seseorang, meskipun itu hanya jin dalam botol. "Terima kasih, Zafir," kata Pak Arman pelan,
seperti berbisik pada dirinya sendiri. Terima kasih karena sudah menemaniku berbagi cerita. Dengan itu, Pak Arman kembali menatap botol itu, berpikir bahwa meskipun jin itu tidak bisa mengubah masa lalunya, setidaknya Zafir memberikan penghiburan di tengah kesendiriannya. Dan untuk pertama kalinya, Pak Arman merasa bahwa ia bisa berdamai dengan kenyataan, meski itu tidak sempurna. Beberapa bulan telah berlalu sejak Pak Arman pertama kali menemukan botol itu, dan selama waktu itu, hubungan mereka, yang dimulai dengan rasa curiga dan kebimbangan, telah berkembang menjadi suatu bentuk kepercayaan yang tak terucapkan. Malam demi malam, Pak Arman dan Zafir berbagi cerita. Meskipun Zafir terkurung dalam botol, kehadirannya seolah memberikan warna dalam kehidupan Pak Arman yang sunyi. Pak Arman mulai merasa bahwa mungkin ia bisa mempercayai Zafir. Jin yang dulu begitu asing dan menakutkan itu kini lebih seperti seorang teman. Dia tidak lagi merasa cemas tentang bahaya yang mungkin datang dari membuka botol itu. Ia merasa bahwa keputusan untuk membiarkan Zafir bebas dari penjara botol itu adalah langkah yang benar, meskipun rasa ragu masih ada. Namun, semakin hari, keraguan itu semakin memudar. Pada suatu malam yang hening, saat Pak Arman duduk di meja, memandangi botol kaca yang sudah lama ia simpan, ia membuat keputusan. Ia tak bisa terus menahan Zafir dalam penjara kaca itu, meskipun itu memberi kenyamanan bagi dirinya. Baginya, kebebasan adalah hal yang sangat berarti. Sesuatu yang ia sendiri rasakan ketika ia merasakan kehilangan istri tercinta beberapa tahun yang lalu. Ia tahu bahwa Zafir sudah cukup menderita, dan mungkin saatnya memberi kebebasan yang sesungguhnya. Pak Arman mengangkat botol itu, menatapnya sejenak, dan dengan perlahan, ia membuka penutupnya. Begitu botol itu terbuka, udara di dalamnya seolah bergetar. Suasana di sekitarnya tampak berbeda, lebih hidup, meskipun tidak ada yang berubah di luar. Zafir, dengan tubuh yang mulai memancarkan cahaya samar, keluar dari dalam botol itu, pertama kali merasakan kebebasan setelah berabad-abad terkurung. Terima kasih, Pak Arman, ujar Zafir, suaranya penuh dengan rasa haru. Kebebasan yang tak terbayangkan, ini lebih dari yang bisa aku harapkan. Zafir menatap Pak Arman dengan ekspresi serius. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, Pak Arman. Harta, dan sebagainya. Katakan saja apa yang kamu mau. Pak Arman memandang Zafir dengan mata yang penuh pemahaman. Aku tidak ingin apa-apa darimu, Zafir. Aku tidak butuh harta atau kekuatan. Aku hanya ingin kamu bebas, melakukan apa yang kamu inginkan. Suara Pak Arman tenang dan penuh keyakinan. Aku tidak akan melarangmu pergi, jika itu yang kamu inginkan. Kamu sudah lama terkurung, dan sekarang kamu bebas. Pergilah ke tempat yang kamu inginkan. Zafir terdiam sejenak, mengamati Pak Arman dengan tatapan yang sulit dibaca. Namun, seiring waktu, senyum kecil muncul di wajahnya. Pak Arman, aku sudah terbebas. Dan meskipun kamu memberiku kebebasan untuk pergi, aku akan tetap tinggal di sini. Pak Arman terkejut. Tetap tinggal? Kenapa? Zafir tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Aku merasa nyaman di sini. Kamu telah memberiku kebebasan, tapi aku ingin tetap menjadi bagian dari hidupmu, seperti teman yang bisa kau percayai. Aku tak punya tujuan lain selain untuk menemanimu. Pak Arman tidak bisa menahan senyumnya. Kalau begitu, tinggallah. Aku tidak akan menghalangimu. Dan begitu saja, Zafir tetap tinggal bersama Pak Arman. Kebebasan yang Zafir peroleh bukanlah kebebasan yang dia rencanakan selama ini, tetapi kebebasan untuk memilih di mana dia ingin berada. Dan Zafir memilih untuk tetap berada bersama Pak Arman, yang telah memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Namun, meskipun Zafir sekarang bebas dan tidak lagi terkurung dalam botol, dia tidak menggunakan kekuatan gaibnya untuk membantu Pak Arman. Zafir menghormati pilihan Pak Arman yang lebih suka hidup dengan cara manusia biasa. Ia ikut membantu Pak Arman dalam pekerjaannya sebagai nelayan, bukan dengan kekuatan magis atau keajaiban, tetapi dengan kerja keras dan ketekunan seperti manusia pada umumnya. Pagi-pagi, Zafir sudah bangun bersama Pak Arman, menyiapkan perahu dan perlengkapan tangkap ikan. Mereka bekerja bersama-sama, melemparkan jala, menariknya,
dan memastikan semua pekerjaan dilakukan dengan baik. Zafir tidak lagi berbicara tentang keinginannya untuk memberikan harta atau kekuasaan. Ia lebih memilih untuk menjadi teman yang bisa diandalkan oleh Pak Arman, menemani hari-hari yang dulu sepi dan sunyi. Pak Arman merasa bahwa meskipun Zafir adalah seorang jin yang memiliki kekuatan luar biasa, ia memilih untuk hidup dengan cara yang lebih sederhana, sesuatu yang bisa dimengerti oleh manusia. Kehadiran Zafir dalam kehidupannya tidak hanya memberikan bantuan dalam pekerjaan, tetapi juga memberi warna baru dalam kehidupan Pak Arman yang sebelumnya terasa hampa. Dengan Zafir di sisinya, Pak Arman mulai merasa lebih tenang. Mereka tidak lagi terikat pada kisah-kisah misterius atau janji-janji ajaib. Sebagai teman, mereka berbicara lebih banyak, tertawa bersama, dan saling membantu. Zafir, meskipun ia adalah makhluk yang pernah terkurung di dalam botol selama berabad-abad, kini merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Bukan karena kekuasaan, tetapi karena persahabatan yang tulus. Mereka berdua telah menemukan kebebasan yang sejati, bukan hanya untuk Zafir yang telah lama terpenjara, tetapi juga untuk Pak Arman yang selama ini mencari kelegaan dari kesendirian dan kehilangan. Kini, mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup.